Halo, Hasan di sini. Jumpa lagi dengan saya di Bansos Center ya. Ini tempatnya untuk teman-teman mendapat informasi tentang seputar PKH dan lain-lainnya. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas ya, ada 5 kenapa bansos PKH tidak cair ya. Di sini apakah penyebabnya dan wajib kalian ketahui ya. Oke, yang pertama, kalian belum atau tidak terdaftar di DTKS. DTKS itu data terpadu kesehatan sosial, adalah syarat utama agar seseorang dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, termasuk PKH, kemudian bansos-bansos lainnya. DTKS ini berisi data keluarga miskin atau rentan miskin teman-teman ya, yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau yang disebut dengan Kemensos. Jika nama seseorang tersebut tidak tercantum di DTKS, maka dia tidak akan mendapat atau menerima bantuan sosial PKH. Kemudian bagaimana cara pendaftaran DTKS? Pendaftaran DTKS ini memerlukan proses seleksi yang ketat banget teman-teman ya, untuk memastikan data yang masuk valid dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, biasanya keluarga yang merasa berhak mendapatkan bantuan harus mengajukan pendaftaran melalui dinas sosial setempat agar terdaftar di DTKS ya. Kemudian sebab yang kedua, data yang kita setorkan itu tidak valid atau tidak terverifikasi. Contohnya kesalahan data pada KTP atau kesalahan data pada KK. Ini menjadi hambatan yang paling utama dalam pencairan bantuan atau ketidaksesuaian antara penerima DTKS dan dokumen resminya. Kadangkala ada KTP dan juga KK itu beda huruf atau beda dalam angka kelahirannya. Itu biasanya menjadi momok penting atau gagalnya kita mendapatkan bantuan sosial gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, sebab kita tidak mendapatkan PKH atau PKH kita tidak cair adalah terdeteksi menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial ya. Jadi pemerintah teman-teman ini memiliki kebijakan bahwa dalam satu keluarga hanya diperbolehkan menerima satu jenis bantuan sosial ya. Jika terdeteksi dalam satu kakak menerima 2 bantuan sosial, yang penting lebih dari bantuan sosial, maka salah satu bantuannya bisa dicabut atau bisa dihentikan, termasuk juga dari bantuan PKH ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pengaturan ini dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi bantuan ya, dan memastikan bahwa lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat menerima manfaat alias tepat pada sasaran ya. Kemudian yang keempat, sebab kita tidak mendapatkan bantuan atau sebab bantuan kita tidak cair itu adalah belum melakukan pembaruan data. Jadi penerima PKH itu diwajibkan melakukan pembaruan data secara berkala, terutama jika ada perubahan dalam keluarga seperti anggota keluarga yang bertambah, meninggal, atau anak yang sudah tidak bersekolah. Nah, itu harus diperbarui teman-teman ya. Kemudian jika pembaruan data ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Secara otomatis sistem ini dapat menunda pencairan bantuan hingga data terbaru diterima dan diverifikasi oleh pihak terkait gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, itu biasanya tidak memenuhi kewajiban sebagai penerima PKH. Apa itu?
Nah, jadi sebagai penerima PKH terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti antara lain memastikan anak-anak tetap bersekolah. Itu nanti akan mendapatkan apa? KIP ya. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin terutama untuk ibu hamil dan balita, biasanya untuk BPJS. Kemudian aktif dalam kegiatan yang diwajibkan oleh pendamping PKH ya. Kemudian apabila kewajiban ini tidak terpenuhi teman-teman, maka bantuan PKH ini dapat dihentikan atau dapat dicabut, sehingga ini PKH tidak cair. Ini jadi bentuk sanksi dari pemerintah. Kemudian ada yang 6, bonus ya. Ini masalah terkait teknis administrasi ya. Kendala administrasi juga sering menjadi penyebab utama bansos PKH tidak cair teman-teman ya. Beberapa masalah teknis misalkan yang sering terjadi biasanya meliputi rekening bank penerima tidak aktif, kemudian ketidaksesuaian nama di rekening dengan data penerima PKH, atau keterlambatan proses transfer dana dari pemerintah ke bank penyalur. Biasanya tanda tangannya itu, tanda tangannya itu beda, itu biasanya tidak bisa mencairkan dana bansos. Maka teman-teman, 6 masalah tadi silahkan diperiksa. Manakah di antara 1 sampai 6 tadi yang paling kalian sering temui sehingga teman-teman gagal mendapatkan bantuan sosial? Oke teman-teman, silahkan komentar yang ingin tahu tentang bantuan sosial dan kapan harinya untuk bantuan sosial itu. Silahkan teman-teman klik subscribe ya. Kemudian contoh seperti ini ya, saya tampilkan di layar monitor. Nah seperti ini. Ini ada beberapa PK dan PPMT tahap 2. Hanya banyak KPM yang tidak mendapatkan atau dikeluarkan karena ya memang tidak ada kesesuaian dari pihak terkait ya. Maka dari itu teman-teman ya, saya masih belepotan. Maka dari itu teman-teman silahkan ya dicek dulu di antara 6 tadi manakah yang membuat teman-teman atau saudara tidak mendapatkan PKH ya. Sampai di sini dulu, saya Hasan, saya undur diri dan selamat beraktivitas.